Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Padahal seharian kamu nggak ngapa-ngapain secara fisik. Kamu cuma duduk atau rebahan, tapi pikiran kamu rasanya habis lari maracin keliling dunia. Biasanya itu terjadi pas malam hari. Pas kamu lagi sendirian, terus kamu mulai buka HP. Kamu scroll Instagram, terus kamu lihat teman kuliah kamu baru aja posting foto di kantor barunya dengan caption, "So grateful for this new journey." Kamu scroll lagi, ada teman SMA kamu yang baru aja lamaran, pamer cincin, lengkap dengan dekorasi bunga yang cantik banget. Di detik itu juga, tiba-tiba ada sesuatu yang patah di dalam hati kamu. Tiba-tiba kasur yang kamu tidurin kerasa nggak nyaman. Pekerjaan yang tadi siang kamu syukuri, mendadak kerasa kecil dan nggak ada apa-apanya. Kamu mulai ngitung-ngitung umur. Aku udah 25, tapi kok tabunganku belum seberapa? Aku udah 28, tapi kok hidupku masih gini-gini aja? Rasa sesak itu, rasa kayak kamu lagi balapan, tapi kaki kamu terikat, sementara yang lain udah lari jauh di depan. Itu namanya comparison trap, atau jebakan perbandingan. Dan hari ini, di Ruang Tumbuh, aku pengen nemenin kamu buat bahas ini lebih dalam. Kita nggak cuma bakal bahas kenapa itu terjadi, tapi gimana cara kita benar-benar lepas dari jeratan itu dan mulai mencintai ritme hidup kamu sendiri. Tarik napas dulu, singkirkan semua gangguan. Mari kita bicara dari hati ke hati, dari aku untuk kamu. Aku pengen kamu tahu satu hal penting. Kamu nggak aneh kalau sering ngerasa insecure. Otak kita itu secara alami memang dirancang buat membandingkan diri. Dulu, ribuan tahun lalu, nenek moyang kita harus membandingkan diri sama anggota suku lain. Mereka harus tahu, apakah aku cukup kuat? Apakah aku cukup berkontribusi? Karena kalau mereka dianggap gak berguna, mereka bakal diusir dari kelompok. Dan di zaman dulu, diusir berarti mati. Jadi rasa ingin setara dengan orang lain itu sebenarnya adalah mekanisme bertahan hidup yang ada di dalam DNA aku dan kamu. Tapi masalahnya, suku kita sekarang bukan lagi 20 atau 30 orang di satu desa. Suku kita sekarang adalah 4 miliar orang di internet. Bayangin, otak kita yang didesain buat bersaing sama tetangga sebelah, sekarang dipaksa buat ngelihat pencapaian jutaan orang paling sukses, paling cantik, dan paling kaya di seluruh dunia setiap hari lewat layar 6 inci ini. Ya jelas otak kita kewalahan kan? Kita ngerasa harus jadi terbaik di antara miliaran orang, yang mana itu mustahil. Sebelum aku lanjut, aku pengen tanya ke kamu. Coba kamu jujur sama diri sendiri dan tulis di kolom komentar. Momen apa sih yang biasanya paling sering bikin kamu ngerasa paling insecure? Apakah pas lihat teman pamer gaji? Lihat teman traveling ke luar negeri? Atau pas lihat teman udah punya anak? Tulis ya, aku bakal baca satu-satu. Aku pengen kita semua sadar kalau ternyata kamu nggak sendirian ngerasain ini. Nah, selain faktor teknologi yang tadi aku sebutin, ada hal lain yang bikin perasaan tertinggal ini makin perih di hati kita. Social clock, atau jam sosial. Apa sih jam sosial itu? Ini adalah sebuah konsep sosiologi di mana masyarakat punya harapan tentang kapan seseorang harus melakukan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Apalagi kita tinggal di Indonesia, di mana kultur kolektifnya kuat banget. Standar hidup itu seringkali nggak cuma ditentukan sama diri sendiri, tapi sama keluarga besar, tetangga, sampai orang yang cuma ketemu setahun sekali pas lebaran. Kamu pasti hafal banget urutannya kan? Kayak naskah film yang udah ditulis orang lain. Umur 22, harus lulus kuliah tepat waktu. Umur 23, harus udah kerja di perusahaan bona fide atau jadi PNS. Umur 25, mulai dapat pertanyaan, mana calonnya? Umur 27, harus udah nikah. Umur 28-29, kapan punya anak? Umur 30, harus udah mapan, punya rumah, punya mobil. Kalau kamu nggak centang salah satu kotak itu di usia yang ditentukan, rasanya kayak ada alarm yang bunyi kencang banget di telinga kamu. Kamu ngerasa bersalah, kamu ngerasa malu, bahkan kamu jadi malas kumpul keluarga karena takut ditanya-tanya. Tapi aku pengen kamu renungin ini. Dunia kita sekarang beda banget sama dunia orang tua kita dulu. Dulu, persaingan kerja nggak segila sekarang. Harga tanah belum semahal sekarang. Akses informasi nggak secepat sekarang. Memaksakan standar hidup tahun 80-an ke anak muda tahun 2024 itu kayak maksa komputer tercanggih buat pakai software zaman dulu. Nggak nyambung dan bakal error. Aku suka banget sama analogi zona waktu. Kamu tahu nggak?
New York lebih cepat 3 jam dari Los Angeles, tapi bukan berarti Los Angeles lambat. Keduanya berjalan di waktunya masing-masing. Begitu juga hidup kita. Ada orang yang jadi CEO di usia 25 tahun, tapi meninggal di usia 50 tahun. Ada orang yang baru jadi CEO di usia 50 tahun dan hidup sehat sampai usia 90 tahun. Ada orang yang udah nikah lama, tapi harus nunggu 10 tahun buat punya anak. Sementara ada yang punya anak setahun setelah nikah, tapi harus berjuang sendirian karena pasangan pergi. Masing-masing dari kita punya time zone atau zona waktu sendiri. Jadi kalau kamu lihat teman kamu udah sampai duluan, bukan berarti kamu telat. Kamu cuma nggak berada di zona waktu yang sama-sama dia. Sekarang kita masuk ke hal yang menurut aku paling krusial, sekaligus paling merusak mental generasi kita, hustle culture. Pernah nggak kamu dengar istilah work hard until your bank account looks like a phone number? Atau jargon-jargon kayak, kalau kamu tidur 8 jam, kamu kehilangan waktu sukses. Di internet, kita dibombardir sama apa yang aku sebut sebagai productivity porn. Konten-konten yang isinya orang bangun jam 4 pagi, olahraga, minum green juice, baca buku, meditasi, dan sudah kerja 4 jam sebelum orang lain bangun. Masalahnya bukan di kegiatannya, semua itu bagus. Masalahnya adalah narasi di baliknya yang seolah bilang, kalau kamu nggak kayak gini, kamu malas. Kalau kamu istirahat, kamu tertinggal. Tanpa sadar, kita terjebak dalam toxic productivity. Ini adalah kondisi di mana kamu merasa bersalah kalau nggak melakukan sesuatu yang produktif. Bahkan pas kamu lagi libur, otak kamu mikir, harusnya aku belajar skill baru nih, atau harusnya aku mulai side hustle nih. Kenapa ini bikin kita ngerasa tertinggal? Karena kita ngebandingin hari biasa kita yang mungkin cuma kerja, makan, dan capek sama hari luar biasa orang-orang sukses yang dipoles sedemikian rupa di internet. Aku mau kamu ingat ini. Kita itu human beings, bukan human doings. Nilai diri kamu sebagai manusia nggak ditentukan dari berapa banyak tugas yang kamu selesaikan hari ini. Nilai kamu nggak ditentukan dari berapa digit saldo ATM kamu. Kalau kamu paksa terus mesin motor buat lari di kecepatan maksimal tanpa henti, mesin itu bakal jebol. Begitu juga mental kamu. Rasa tertinggal itu seringkali muncul bukan karena kamu lambat, tapi karena kamu terlalu sering ngelihat orang lain yang lagi ngebut di jalur yang sebenarnya bukan jalur kamu. Jujur deh, siapa di sini yang kalau lagi santai atau lagi rebahan malah ngerasa cemas atau ngerasa bersalah? Yang ngerasa kayak, aduh, temenku lagi kursus ini itu, kok aku malah nonton Netflix? Kalau kamu ngerasain itu, tulis hadir di kolom komentar. Aku mau kita sadar bareng-bareng kalau istirahat itu bukan berhenti, tapi mengisi bensin, supaya kita bisa jalan lebih jauh lagi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah praktis, coba deh kamu lakuin ini bareng aku. Tutup mata sebentar, ambil nafas dalam-dalam, rasakan oksigen masuk ke paru-paru kamu, lalu hembuskan perlahan. Ucapin ke diri kamu sendiri, terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Aku bangga sama kamu. Kadang kita terlalu sibuk jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri, sampai kita lupa jadi sahabat terbaik buat diri sendiri. Kalau kamu sudah lakuin, coba tulis, aku berharga di komentar. Mari kita buat energi positif bareng-bareng di sini. Terus, apa yang bisa aku dan kamu lakuin supaya nggak gampang goyah lagi? Kita butuh perisai mental. Aku punya metode 3S yang udah lama aku terapin dalam hidupku sendiri, dan aku harap ini bisa ngebantu kamu juga. Pertama, saring atau filtering, diet informasi. Kamu pasti milih-milih kan kalau mau makan? Kamu nggak bakal makan makanan basi atau sampah, karena kamu tahu itu bakal bikin perut kamu sakit. Nah, pikiran kamu juga gitu. Media sosial adalah makanan bagi mental kamu. Kalau kamu terus-terusan mengonsumsi konten yang bikin kamu merasa rendah diri, mental kamu bakal keracunan. Kamu punya kendali penuh atas apa yang masuk ke pikiran kamu. Tips praktisnya, coba deh lakukan digital audit. Buka daftar following kamu. Kalau ada akun yang setiap kali kamu lihat postingannya bikin kamu ngerasa, aku kok miskin banget ya? Atau, hidupku kok nggak berguna ya? Tekan tombol mute atau unfollow. Itu bukan berarti kamu benci mereka. Itu artinya kamu sayang sama diri kamu sendiri. Lindungi kedamaian pikiranmu kayak kamu melindungi barang paling berharga yang kamu punya. Kedua, sadari atau awareness. Teori gunung es. Sadari kalau media sosial itu cuma ruang tamu. Orang nggak akan posting cucian kotor, piring pecah, atau tagihan yang nunggak di ruang tamu mereka. Apa yang kamu lihat di layar 6 inci itu adalah gunung es. Puncaknya yang indah, putih, dan berkilau itu yang diposting. Tapi di bawah permukaan air,
Ada kegagalan, ada rasa lelah, ada tangisan, dan ada perjuangan yang gak pernah mereka tunjukin. Waktu kamu membandingkan diri, kamu lagi ngebandingin seluruh hidup kamu yang berantakan dengan potongan 15 detik hidup mereka yang paling indah. Itu perbandingan yang gak akan pernah adil. Ingat, kamu gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang orang lain perjuangkan di balik pintu tertutup. Ketiga, syukuri personal progress. Fokus pada garis vertikal. Masalah utama kita adalah kita terlalu sering melihat ke samping atau horizontal. Kita sibuk banget lihat jalur orang lain. Akhirnya, kita lupa jalan di jalur kita sendiri dan malah kesandung. Mulai sekarang, belajarlah untuk melihat ke belakang atau vertikal. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang setahun lalu atau 5 tahun lalu. Apakah sekarang kamu sudah lebih berani mengambil keputusan? Apakah kamu sekarang lebih tahu apa yang kamu suka dan gak suka? Apakah kamu sudah berhasil melewati hari-hari sulit yang dulu kamu pikir gak bakal bisa kamu lewati? Sekecil apapun itu adalah kemenangan. Aku suka menyebutnya micro victories. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil itu. Bikin jurnal syukur kalau perlu. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Bisa sesimpel, tadi aku bisa minum kopi sambil lihat hujan dengan tenang. Itu bakal melatih otak kamu untuk mencari hal positif, bukan mencari kekurangan. Nah, berkaitan sama poin ketiga ini, aku pengen tantang kamu sekarang. Coba tulis di kolom komentar satu hal yang kamu banggain dari diri kamu sendiri dalam 1 tahun terakhir. Nggak perlu hal besar kayak dapat promosi, hal kecil kayak aku sudah belajar untuk lebih sabar sama diri sendiri pun boleh banget. Aku mau kita mulai ngerayain diri kita sendiri di sini. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku ngobrol sampai menit terakhir ini. Aku seneng banget kita bisa punya waktu buat berbagi energi positif kayak gini. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu merasa lebih tenang, mungkin ada teman atau orang tersayang kamu yang juga lagi butuh pelukan lewat video ini. Kamu boleh banget bagikan video ini ke mereka. Dan supaya kita bisa terus tumbuh bareng-bareng di Ruang Tumbuh, aku bakal senang banget kalau kamu mau klik tombol like, share, dan pastinya subscribe serta nyalain loncengnya ya. Biar kalau aku upload video baru untuk nemenin proses bertumbuh kamu nggak akan ketinggalan. Terakhir, aku pengen denger ide dari kamu. Kira-kira topik apa lagi yang pengen kita bedah bareng di sini? Apakah tentang cara mengatasi kegagalan? Tentang cara mencintai diri sendiri? Atau tentang manajemen waktu? Tulis di kolom komentar ya, aku selalu nunggu masukan dari kamu. Tetaplah berproses dengan kecepatanmu sendiri. Aku, teman bertumbuhmu, pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.